Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsira, tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, pendengar dan muslim, pemirsa Hakku TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita insyaallah melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa, buah karya dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Dan insyaallah di pagi ini kita akan masuk pada pembahasan bahwa doa juga merupakan obat. Bahwa doa juga merupakan obat. Setelah sebelumnya kita membahas bahwa tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Dan di antara obat dari penyakit rohani maupun jasmani adalah bacaan Al-Quran. Al-Quran yang dibacakan akan menjadi obat bagi penyakit rohani maupun jasmani. Namun apa yang dibaca daripada Al-Quran, dampak terhadap penyakit itu ada beberapa macam, sebagaimana yang kemarin kita bahas. Dan dampak itu dipengaruhi oleh beberapa hal, yang membaca, kemudian juga keadaan yang dibaca, dan lain halnya, bahwa itu semua juga memberikan dampak pada hasil bacaan Al-Quran yang dibacakan sebagai obat bagi penyakit. InsyaAllah kita akan lanjutkan di pagi ini dan pembahasan bahwa doa itu juga merupakan obat. Ibnu Qayyim menyebutkan ad-du'a'u dawa'un. Doa juga merupakan obat. Doa juga merupakan obat. Bahkan beliau mengatakan ad-du'a'u min anfa'il adwiyah. Bahwa doa itu adalah obat yang paling mujarab. Dan dia adalah musuh dari petaka. Dia akan menolak dan meringankan turunnya, bahkan menolak turunnya suatu petaka, suatu musibah. Wa huwa silahul mu'min, dan dia adalah senjata bagi seorang mukmin. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang dinukil oleh beliau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Sekalipun hadis ini dinilai dhaif, doa itu adalah senjata bagi seorang mukmin, tiang agama dan cahaya bagi langit dan bumi. Dan beliau mengatakan bahwa doa di hadapan musibah itu terdapat 3 kondisi. Ya, doa di hadapan musibah terdapat 3 keadaan. Yang pertama adalah ayyakuna aqwa minal bala. Doa dalam posisi lebih kuat daripada musibah yang akan turun atau yang turun. Doa lebih kuat keadaannya dibandingkan petaka yang ada. Ketika keadaan demikian, fayadfa'uhu, maka doa akan menolak
musibah yang ada. Seseorang ditimpa musibah, kemudian dia berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang dipanjatkannya ternyata lebih kuat dibandingkan musibah yang menimpanya. Maka doa yang lebih kuat tersebut akan menolak musibah yang datang. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, ayyakuna ad'afa minal bala. Doa posisinya lebih lemah dibandingkan musibah yang ada. Lebih lemah. Kuat dan lemahnya suatu doa tentu pengaruhnya adalah pada beberapa hal, sebagaimana juga pada bacaan Al-Quran yang kemarin kita bahas. Terkadang pengaruh kuat dan lemahnya doa itu disebabkan karena konten atau isi doanya itu sendiri, atau juga dipengaruhi oleh waktu yang mustajab ataukah tidak, atau juga dipengaruhi oleh keadaan seorang yang sedang berdoanya, dan juga dipengaruhi oleh yang lain. Dan semoga Allah berikan kesempatan kepada kita untuk membahas hal itu. Namun yang jelas keadaan yang kedua, bahwa doa itu dalam posisi yang tidak lebih kuat, dalam posisi yang lebih lemah daripada bala. Fayusabu bihil abdu. Maka pada saat itu sekalipun doa dipanjatkan, seorang hamba tetap akan diberikan musibahnya. Datang kepada dia musibahnya, petaka kepada dia datang. Walakin qad yukhaffifuhu. Akan tetapi sekalipun doa itu dalam posisi yang lebih lemah daripada musibah, terkadang doa itu juga meringankan musibah yang datang. Sekalipun tidak menolak secara keseluruhan, tetapi musibah yang datang karena doa, sekalipun doanya lemah, dia menjadikan musibah itu lebih ringan dibandingkan ketika tidak dilawan dengan doa. Posisi yang ketiga adalah ayyataqawwama wa yamna'u kullun wahidin minhuma sahibahu. Posisi doa itu kekuatannya sama dengan musibah yang datang, dan satu sama lain saling menolak. Doanya kuat, musibah kuat. Ya, kekuatan dari doa itu sama dengan musibah yang datang. Maka ketika hal itu terjadi, yamna'u kullun wahidin minhuma, keduanya saling menolak. Ya, keduanya saling menolak. Disebutkan dalam hadis dari sahabiah Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda tentang kekuatan suatu doa di hadapan takdir, bahkan di hadapan musibah yang ada. Nabi mengatakan la yughni hadharun min qadarin. Ya, tidak ada kewaspadaan, ya, tidak cukup kewaspadaan, ya, untuk menolak takdir. Seorang sudah berupaya seperti apapun untuk berhati-hati terhindar dari sesuatu yang dia tidak inginkan, tetapi kalau takdirnya hal tersebut sampai kepadanya, maka takdir itu tidak bisa ditolak oleh kewaspadaan dia. Wad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Tapi ingat, kata Rasulullah SAW, doa itu bermanfaat untuk sesuatu yang sudah terjadi dan sesuatu yang belum terjadi. Sesuatu yang sudah turun dan sesuatu yang belum turun. Yeah. Wa innal bala'a yanzilu la yanzilu fayalqahu ad-du'a. Sungguh
ketika musibah itu turun kemudian dihadapi oleh doa, faya'talijani ila yaumil qiyamah, maka dia antara doa dengan takdir musibah, dengan takdir petaka atas seseorang, maka doa dan takdir tersebut akan bertarung ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa doa itu sangat mujarab untuk menghilangkan suatu penyakit. Bahwa doa itu sangat kuat untuk menghadapi penyakit. Penyakit rohani maupun penyakit jasmani. Dalam hadis lain Nabi SAW juga menyebutkan ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil, fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Sesungguhnya doa itu bermanfaat untuk sesuatu yang sudah turun dan sesuatu yang belum turun. Maka hendaknya kalian wahai hamba Allah memperbanyak doa. Pentingnya doa bagi kita untuk kita jadikan sebagai tameng dalam kehidupan kita, untuk kebaikan kehidupan kita, untuk kebaikan kehidupan lingkungan kita. Maka doa senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan sampai kita tinggalkan. Abu Dzar mengatakan yakfi minad du'ai ma'al birri ma yakfi at-ta'ama minal milhi. Bahwa doa itu di hadapan kebaikan, bersama kebaikan, posisinya seperti makanan itu di hadapan garam. Selengkap apapun bumbu masakan, tetapi kalau garamnya tidak ada, maka masakan itu tidak akan terasa enak. Masakan itu akan terasa hambar dan pasti akan terasa ada yang kurang. Oleh karenanya, seberapapun amalan kita, kebaikan kita, hendaknya kita memanjatkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengannya kita akan merasakan kelezatan kehidupan dan amal saleh yang kita laksanakan. Namun demikian, kaum muslimin, pemirsa Haku TV, pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa doa di hadapan musibah, di hadapan takdir itu akan berposisi dalam posisi 3 posisi. Lalu bagaimana seandainya kita ingin doa itu ada di posisi yang pertama, yaitu posisi doa yang lebih kuat daripada musibah yang datang atau yang akan datang, sehingga dia bisa menolaknya. Maka tentunya kita harus menjadikan doa itu adalah doa yang berkualitas, doa yang memiliki energi yang lebih kuat. Lalu bagaimana caranya? Beberapa hal disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Yang pertama diantaranya adalah al-ilhahu fid du'a. Hendaknya di dalam berdoa seseorang itu merengek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya di dalam berdoa dia mohon terus menerus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mencukupkan dengan mengatakan satu kali. Sebagaimana bahkan Nabi SAW ketika berdoa, beliau berdoa dengan mengulang sampai 3 kali. Dan demikianlah Nabi SAW dalam berdoa. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala suka terhadap hambanya yang berdoa. Bahkan Allah marah, murka ketika seseorang tidak mau berdoa kepadanya. Berbeda dengan makhluk. Makhluk ketika ada orang yang minta dan minta, senantiasa minta kepadanya, dia akan semakin murka. Diminta pertama oke, kedua oke, ketiga dia merasa tidak nyaman, keempat mungkin dia mulai marah. Tetapi Allah, zat
yang maha kaya, zat yang maha mampu, zat yang maha memberikan rizki. Allah subhanahu wa ta'ala suka kepada orang-orang yang senantiasa meminta kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Maka di dalam berdoa hendaknya kita mengulang-ulang doa kita, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar doa kita agar Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu cinta, suka kepada orang-orang yang dia merengek di dalam berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengulang-ulang, sebagaimana Nabi SAW mengulang-ulang dalam doanya sampai pada 3 kali. Kemudian selain kita juga menjadikan doa kita itu doa yang berkualitas dengan cara kita mengulang-ulang doa kita. Yang berikutnya Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa juga isti'jalu istijabatid du'a, bukan artinya kita pengen doa kita menjadi mustajab, kita pengen doa kita menjadi doa yang berkualitas, tidak hanya sekedar kita berdoa dan kemudian merengek dan mengulang-ulang doa kita, tetapi hendaknya ada hal yang perlu kita tinggalkan juga ketika kita berdoa. Apa itu? Isti'jal. Terburu-buru. Terburu-buru dalam apa? Istijabatid doa, meminta agar dikabulkan. Ya, terburu-buru meminta agar Allah kabulkan doanya. Maka ini bukan justru membuat doa kita berkualitas, justru Allah akan tinggalkan doa-doa yang semacam itu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa orang-orang yang dia terburu-buru ingin dikabulkan doanya. Dan kata beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah, minal afat allati tamna'u tarattub athari ad-du'a'i alaih ay yasta'jil al-'abdu. Di antara musibah yang menghalangi seseorang dari dampak positif doa, yaitu dikabulkannya doa, adalah ayyasta'jilal abdu, seorang hamba dia terburu-buru, yastabti'a bil ijabah, ya, dia merasa lambat bahwa jawaban doa ini enggak datang-datang kepada dia, fa yastahsir wa yada'a doa, kemudian dia merasa kecewa dan dia meninggalkan doa. Padahal ketika seseorang berdoa itu diibaratkan oleh Ibnu Qayyim seperti orang yang sedang menanam biji, seperti orang yang sedang menanam bibit. Ketika seseorang menanam bibit, maka dia hendaknya bersabar, menunggu dan mengurusi bibit itu. Dengan dia perhatikan mungkin kesuburan tanahnya, dia perhatikan pupuknya, dia sirami dengan rutin. Ya, inilah orang yang sedang berdoa, sejatinya seperti orang yang sedang menanam. Ketika orang yang menanam itu kemudian dia merasa bosan karena kenapa pertumbuhannya terlalu lama, kenapa ini sudah dilakukan proses nanam yang benar, kemudian dikasih tanah yang subur, pupuk, disirami, tapi kenapa tumbuhnya lama? Kenapa tidak juga kunjung berbuah, kemudian panen? Maka hal ini
karena dia merasa lambat, kemudian dia tinggalkan mengurusi tanamannya. Ketika ditinggalkan mengurus tanamannya, ya tanamannya sudah terbengkalai dan akhirnya tidak ada yang didapatkan oleh orang yang menanam tersebut. Demikianlah orang-orang yang berdoa. Ketika dia berdoa kemudian dia merasa tidak kunjung diberikan hasil daripada doanya, kemudian dia kecewa dan dia tinggalkan doa, maka apa yang akan diharapkan dari doa yang ditinggalkan? Maka demikianlah orang yang menanam, orang yang berdoa hendaknya dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah memberikan apa yang dia minta. Demikianlah orang yang nanam, terus dia rawat sampai kemudian ada saatnya tanaman itu berbuah dan bisa dipanen. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, senantiasa diijabah doa-doa kalian, ma lam ya'jal, doa salah seorang di antara kalian, ma lam ya'jal, selama dia tidak terburu-buru. Bagaimana yang dimaksud dengan terburu-buru dalam doa? Nabi SAW menyebutkan, da'autu falam yustajab li, aku sudah berdoa tetapi Allah belum memberikan ijabah doaku. Ini orang yang terburu-buru adalah orang yang demikian. Itu orang yang mengatakan, disebutkan dalam hadis yang lain, ketika Nabi mengatakan, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'atir rahim ma lam yasta'jil. Senantiasa diijabah doa hamba selama dia tidak berdoa dengan doa yang terdapat isi dosa. Ya, mungkin isinya, doanya, kontennya adalah konten doa yang ada sisi dosanya. Maka Allah tidak akan kabulkan. Au qati'atir rahim, atau doa yang terdapat isi doa yang memutus tali silaturahmi, juga Allah tidak akan kabulkan. Malam yasta'jil, kemudian yang ketiga, selama dia tidak terburu-buru di dalam berdoa. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal isti'jal, apa yang dimaksud dengan terburu-buru dalam berdoa? Maka Rasulullah bersabda, yaqulu qad da'autu wa qad da'autu falam yastajibu li. Orang yang terburu-buru adalah orang yang mengatakan, aku sudah berdoa tetapi Allah tidak mengabulkan untukku. Kemudian dia kecewa dan dia meninggalkan doa. Itu adalah orang yang terburu-buru. Artinya ketika kita berdoa, maka teruslah berdoa dan jangan kemudian berpikir Allah belum mengabulkan doanya, Allah belum mengabulkan doa saya. Allah tidak mengabulkan doa saya. Ketika hal itu terjadi, maka dia akan merasa kecewa karena dia merasa tidak dikabulkan doanya, dan kemudian dia akan meninggalkan doa. Maka jangan kita menumbuh suburkan perasaan bahwa Allah tidak mengabulkan doa kita. Namun yang benar, teruslah berdoa. Karena doa itu sendiri adalah ibadah. Tanpa pun Allah mengabulkan doa untuk kita, kita tetap mendapatkan pahala. Kenapa? Karena doa itu adalah ibadah. Ketika kita melaksanakannya, maka kita akan mendapatkan pahala. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ad-du'a huwal ibadah, doa adalah ibadah. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, diriwayatkan dalam riwayat Tirmidzi, ad-du'a huwal ibadah, doa adalah ibadah. Maka mungkin Allah belum mengabulkan doa kita, apa yang kita minta belum terwujud, belum terlihat. Tetap ingatlah
bahwa apa yang sudah kita lakukan yaitu berdoa itu sudah menjadi nilai pahala buat kita. Maka tidak ada yang rugi di dalam berdoa. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "La ta'jazu fid du'a fa innahu la yahliku ma'ad du'ai ahadun." Jangan lemah, jangan kecewa, jangan berhenti untuk berdoa. Sesungguhnya tidak ada orang yang hancur karena doa. Ya, tidak ada orang yang hancur karena doa. Maka teruslah berdoa, ya, sekalipun kita belum melihat tanda-tanda Allah mengabulkan doa kita. Tapi ingat, apa yang sudah kita lakukan berupa berdoa itu adalah suatu amalan ibadah yang berpahala, yang sebagaimana kita melakukan sholat, maka sholat itu berpahala. Demikian juga dengan doa. Doa itu berpahala. Bukan berarti kemudian doa itu hasilnya adalah hanya pengkabulan doa. Doa itu adalah hasilnya apa yang terlihat, terwujud dari apa yang kita minta. Bukan. Doa itu hasilnya juga adalah pahala yang Allah berikan kepada kita. Ini yang kedua. Walaupun disebutkan dalam hadis dengan beberapa, ya. Yaitu beberapa hal yang menjadikan doa kita adalah doa yang berkualitas. Kita mengulang-ulang doa kita tidak terburu-buru dalam memohon, meminta dikabulkannya doa. Kemudian juga termasuk tadi kita sebutkan, kita tidak berdoa dengan isi yang berkonotasi dosa, ya. Kemudian juga tidak ada doa yang isinya adalah memutus tali silaturahim. Berikutnya juga yang menjadikan doa kita mustajab atau doa kita berkualitas, doa kita bisa bertarung dengan takdir, doa kita bisa melawan musibah yang belum datang sehingga menolaknya, atau setidaknya meringankan musibah yang akan datang, adalah berikutnya memilih waktu yang mustajab untuk berdoa. Awqat al-istijabah. Ibnu Qayyim menyebutkan hendaknya kita juga dalam berdoa memilih waktu yang mustajab. Waktu-waktu yang di situ doa menjadi lebih bermakna, lebih bernilai, lebih besar kemungkinannya untuk dikabulkan. Selain itu juga beliau mengatakan wa idza jumi'a ma'ad du'a'i hudurul qalbi wa jam'iyatuhu bi kulliyatihi 'alal matlub wa sadifu waqtan min awqatil ijabah as-sittah. Ya. Selain dalam berdoa dengan mengulang-ulang dan tidak merasa bahwa sudah tidak dikabulkan, maka hendaknya juga dia dalam berdoa adalah menghadirkan hati. Ya, menghadirkan hati. Hudurul qalbi. Ketika kita berdoa, hendaknya kita berdoa dengan hati yang penuh kesadaran. Ya, bukan hanya sekedar ucapan lisan, tetapi hatinya entah kemana. Ketika kita memohon kepada Allah, maka mohonlah dengan sepenuh hati. Mohonlah dengan betul-betul hati itu juga berbicara, bukan hanya sekedar lisan yang terkadang hati entah kemana. Kemudian dan dia sadifu waqtan min awqatil ijabah. Ya, bertepatan dengan waktu yang mustajab. As-sittah, waktu mustajab yang 6. Tentunya ini berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW beberapa
Di antaranya adalah yang pertama, ats-tsulusul akhir minal lail, sepertiga malam terakhir. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, atau disebutkan dalam hadis innallaha yanzilu tabaraka wa ta'ala fi thuluthil lailil akhir. Ya, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala turun di sepertiga malam terakhir ila sama'id dunya, ke langit dunia. Maka kemudian Allah akan melihat, mencari mana yang memohon, mana yang meminta, mana yang memohon perlindungan. Yang meminta rizki Allah berikan rizki, yang mohon perlindungan Allah lindungi, ya. Meminta pertolongan Allah tolong, ya. Maka waktu ini adalah waktu yang mustajab. Kemudian juga bainal adhani wal iqamah, antara adzan dan iqamah ini juga adalah waktu yang mustajab. Wa adbarus salawatil maktubah, dan juga di adbar jamak daripada dubur waktu salat wajib. Maksudnya adalah sebelum salam, di akhir salat sebelum salam, setelah tasyahud akhir sebelum salam, ya, itu adalah waktu yang mustajab yang dianjurkan kita berdoa, sebagaimana hal ini telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk, wahai Mu'adz, demi Allah saya cinta kepadamu. Fala tada'anna fi duburi kulli salah, oleh karena demikian janganlah kau tinggalkan setiap dari dubur salat. Kata para ulama, yang namanya dubur itu menempel tapi di bagian belakang. Yang menempel tapi di bagian belakang. Maka dubur salat itu menempel pada salat tetapi di bagian belakangnya. Oleh karenanya, kapan itu? Yaitu di akhir setelah tasyahud tetapi sebelum salam. Karena paling belakang, kalau sudah salam berarti sudah akhir. Sudah berakhir salatnya. Kalau sudah berakhir berarti bukan bagian daripada salat. Yang namanya dubur itu bagian daripada tubuh, tetapi di bagian belakang. Oleh karenanya waktu itu adalah setelah tasyahud sebelum salam, dan itu adalah waktu yang mustajab. Kata Nabi kepada Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk, demi Allah saya cinta kepadamu, fala tada'anna fi duburi kulli shalah. Oleh karena demikian janganlah kau tinggalkan setiap dari dubur salat untuk mengatakan antaqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, untuk mengucapkan doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada Mu'adz bin Jabal, dan itu dipanjatkan di akhir sebelum salam. Waktu salat sebelum salam. Kemudian di antaranya juga waktu yang mustajab disebutkan oleh beliau adalah inda su'udil imam yaumil jum'ah 'alal mimbar hatta tuqda as-shalah min dzalikal yaum. Ya. Ketika imam naik ke mimbar, kemudian antara khutbah pertama dan kedua, kemudian setelah khutbah kedua sampai imam bertakbir untuk menunaikan salat. Ini juga adalah waktu yang mustajab. Wa akhiru sa'atin ba'dal asri, dan terakhir, saat-saat terakhir di hari Jumat setelah asar, ya. setelah asar. Setelah asar di hari Jumat, ini juga adalah waktu yang mustajab untuk kita memanjatkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sudah kita lakukan dibarengi dengan kekhusyuan, memilah waktu dibarengi dengan kekhusyuan, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menuntut agar dikabulkannya lebih cepat. Kita hanya cukup berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu mana yang terbaik dalam pengabulan doa-doa kita. Apakah dikabulkan saat ini, mendatang, maupun Allah berikan pengabulannya di akhirat, maka mana yang terbaik, hal itu Allah Subhanahu wa taala
lebih tahu dan lebih tahu hikmah atau lebih tahu mana yang paling tepat untuk kita. Demikian juga di dalam berdoa hendaknya kita memperhatikan kata beliau ya, istiqbalud da'i al-qiblata. Hendaknya seorang yang berdoa itu menghadap ke arah kiblat. Disunnahkan berdoa menghadap ke arah kiblat. Wa kana ala taharatin, dan dia berdoa dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu terlebih dahulu, wa raf'u yadayhi ila Allah, dan dengan cara mengangkat kedua tangan kepada Allah, mengangkat kedua tangan ya, menghadap ke arah kiblat dalam keadaan suci, mengangkat kedua tangan. Wa bada'a bihamdillahi wassana alaih, dan kemudian memulai dengan memuji Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama dan sifat-sifat yang mulia, maka berdoalah dengannya. Disebutkan di surat Al-A'raf ayat 80. Kemudian setelah kita memuji Allah, thumma thanna bis salati ala Muhammadin, kemudian kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita bersalat, thumma qaddama baina yaday hajatihi at-taubata wal istighfar. Kemudian setelah bersalawat, kita memulai doa kita dengan bertaubat dan mohon ampun. Jadi jangan langsung minta hajatnya, tetapi bertaubat, mohon ampun, beristighfar ya. Allahumma ghfirli dulu, baru kemudian yang lainnya. Thumma dakhala 'ala Allah wa alaha 'alaihi fil mas'alah. Barulah dia masuk ke dalam doa kepada Allah dan dia merengek kepada Allah, meminta apa yang dia inginkan yang menjadi hajat dia. Ya. Dan dia meminta kepada Allah dengan bertawassul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meminta rizki, ya Razzaq, urzuqni, wahai zat yang maha memberikan rizki, berikanlah rizki kepada hamba. Hal ini juga pernah dilakukan oleh seorang sahabat yang doanya didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat tersebut mengatakan, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, sahabat tersebut berdoa dan doanya terdengar oleh Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka. Beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi dia berdoa dan dalam doanya dia menyebut nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka, ya Allah saya memohon kepadamu, bi anni asyhadu annaka antallah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Allah, yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Ya. Al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Zat yang maha esa, zat yang maha esa, zat yang tidak ada anak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada pula yang sekufu denganmu seorang pun. Kemudian dia meminta kepada Allah. Maka ketika Rasulullah SAW mendengar ini, beliau mengatakan, laqad sa'ala Allah bil ismil a'zam alladhi idza su'ila bihi u'tiya wa idza du'iya bihi ajaba. Sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan nama yang paling agung, yang ketika dia meminta dengannya dia akan dikasih. Dan ketika dia berdoa dengan menyebutkan yang tadi, Ismullahil A'zam, maka pasti akan dijawab doa-doanya. Maka dalam doa-doa kita, ya hendaknya kita juga menyertakan penyebutan
nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan menjadikan doa kita berkualitas. Singkatnya, saya akan sebutkan sebagai penutup pertemuan ini adab-adab dalam berdoa yang tadi kita baca. Yang pertama, ketika kita berdoa, maka kita berdoa dengan dalam keadaan suci. Kemudian kita menghadap ke arah kiblat. Kemudian kita mengangkat kedua tangan. Kemudian setelah mengangkat kedua tangan, kita memulai doa kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah memuji Allah, kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita memulai doa dengan memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memohon ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berdoa meminta hajat kita, dan dalam permintaan hajat kita, kita juga menyebutkan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta rizki, maka kita sebutkan Ar-Razzaq dan yang lainnya. Dan itu semua kita lakukan. Kemudian setelah kita selesai, maka kita tutup pula dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu selesailah doa kita, dan itu semua kita pilih waktu yang mustajab dari waktu-waktu yang ada. Ya. Kita pilih waktu-waktu mustajab dari waktu-waktu yang ada. Dan ketika kita meminta apa yang menjadi hajat kita, ya, kita minta dengan mengulang-ulang. Kita minta dengan mengulang-ulangnya. Kemudian selesai dalam doa kita, kita kemudian terus berdoa dan berdoa lagi di waktu yang lain, dan tidak perlu kita mengatakan kenapa doa saya sudah doa banyak tapi belum dikabulkan. Karena itu justru akan menjadikan doa kita tidak dikabulkan. Demikian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat apa yang kita bahas di pagi ini, khususnya untuk kami pribadi dan secara umum untuk semua yang mendengarkan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi